Fakta penguin satu. Tahu gak sih, penguin itu hidup di lingkungan yang ekstrim banget, Antartika. Badai es, suhu bisa sampai minus 60 derajat. Tapi ini menarik, dia nggak pergi, dia tetap tinggal. Dia menetap. Beda dari gue. Jadi gini, gue baru aja pindah ke tanah yang baru, namun langit yang sama. Semenjak gue kecil, gue sebenarnya udah sering pindah-pindah. Namun, karena gue mungkin sudah lebih dewasa, rasanya beda aja gitu. Ada rasa sendiri, loneliness, dan the feeling of isolated. Dan mungkin ini semua berputar dengan rasa tidak percaya diri dan merasa gelisah ya, jauh dari keluarga dan teman. Tapi mungkin itu cuma perasaan aja kali ya. Gue udah 2 bulan di sini dan ya gue bisa dibilang belum napak kemana-mana. Tapi selalu ada satu tempat yang bakal gue kunjungin terus. Kayak waktu dulu di Tanah Lama, yaitu kebun binatang. Berasanya magic aja gitu tempat ini. Tenang, ya kepala gue bisa bernafas gitu. Dan mungkin itu karena bokap. Bokap selalu suka sama hewan dan itu jadi nurun ke gue, adik gue, dan ibu gue malah. Di tanah yang baru ini, gue memutuskan buat ke kebun binatangnya juga gitu. Dan di sana ada satu hewan yang bikin gue mikir. Gotta see some penguins. Jadi sekarang lagi di zoo-nya dan ada hewan yang menggelitik gue dan itu penguin. Bisa nggak ya adopsi penguin? Tapi sebelum itu gue cari tahu gitu. Bisa nggak sih kita ngadopsi penguin? Dan ternyata bisa. Bukan adopsi kayak lo pelihara dan bawa ke kos ya, cuman lebih kayak donasi gitu. Dan kita dapat adoption certificate-nya. Dan gak cuman itu, kita juga bisa kasih nama ke penguinnya. Dan spesies penguin ini spesifik, yaitu little penguin gitu. Jadi penguin ya mungil. Dan akhirnya gue kasih nama penguin ini Nyot-Nyot. Ya, dari serial Pingu kalau kalian tahu. Tapi masih ada satu hal yang gue penasaran. Kan kita nggak ngebawa Nyot-Nyot ke sini, tapi Nyot-Nyot masih di habitat alami dia. Tapi bisa nggak ya kita ngeliat Nyot-Nyot? Gue pun ngirim ke email ke mereka. Gue nanya bisa nggak ya gue lihat Nyot-Nyot secara langsung gitu. Gue lalu mulai riset tentang si little penguin ini. Ternyata little penguin ini menghabiskan 80% hidupnya di laut. Dan ia pasti pulang ke habitatnya. Pulang. Akhirnya gue dapat balasan email dan gue udah dapat adoption certificate. Tapi bareng itu ada satu kalimat gitu. Mereka bilang sih agak susah untuk ngeliat si Nyot-Nyot ini karena dia akan dalam satu koloni gitulah. Tapi bukan berarti kita nggak bisa lihat. Jadi gue udah di tempat pick up point-nya. Tapi nunggu base-nya nggak cepet. Agak malu sih nge-vlog kayak gini. So I guess this is the bus. The right hand side. You, but I'll show you. I'll drive up and down the main highway. Tempat ini punya habitat alami little penguin. Gue nemuin paket tour ke sana. Bukan cuma ngeliat penguin doang, tapi sanctuary, koala,
wallaby, just wants to climb. ketemu wombat. Time like a Gue jadi ke tempat-tempat main kayak Kepu Lemai. by. Take it one step at a time. Dan akhirnya gue nyampe di sana. Sekarang nyampe di Penguin Visitor Center. Gak tahu bisa lihat gajah apa nggak. Sudah dari sana gitu. Jadi udah nyampe di tempat ngeliat penguinnya, si nyokap. Tapi gue liat tadi ada signs no camera, so oke. Let's see. Cuy, suasananya agak sejuk, cuman nggak sedingin itu. Tapi ada perasaan aneh gitu, gue deg-degan. Sekarang udah di alamnya, sekarang mau lihat ke tempat ngeliatnya gitu, ke tempat duduknya. By the way, it's a nice view, guys. It's a really nice view. Apakah gue beneran bisa ketemu nyot-nyot gitu, bisa ngeliat nyot-nyot, walaupun ya nyot-nyot tuh sama aja kan sama semua penguin yang lain. Terus tiba-tiba nih petugas ngasih arahan kalau misalnya kamera harus dimatikan. Jadinya gue duduk, langit mulai gelap, angin mulai naik, dan tiba-tiba dari kejauhan gue lihat sekelompok penguin kecil. Tapi gue gak bisa bedain mana nyot-nyot. Tapi bukannya justru itu intinya ya? Gue nggak bisa liat nyot-nyot, tapi gue tahu dia di sana. Seolah-olah gue percaya sama nih penguin gitu. Gue mungkin nggak bisa melihat nyot-nyot, tapi gue tahu dia di sana. Dia baik-baik aja, karena mereka diciptakan untuk bertahan. Jadi, mari kita ulang. Fakta nyot-nyot 1. Ia boleh jauh, tak terlihat, bahkan tenggelam dalam sunyi. Tapi, penguin kecil ini akan baik-baik aja. Karena dia diciptakan untuk bertahan, bahkan di kondisi paling ekstrim. Fakta nyot-nyot 2. Di tanah yang baru, ia mungkin kesepian. Namun perlahan, ia akan temukan kawanan baru dan mulai belajar bertumbuh kembali. Fakta nyot-nyot terakhir. Nyot-nyot mungkin terus berenang, tapi ia nggak pernah lupa jalan pulang. Karena percayalah, nyot-nyot tidak akan bisa berenang sejauh ini kalau bukan karena mereka yang melambaikan tangan di saat ia pergi.